Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ulangan harian kedua. Materi ini terdapat di kelas 7 semester 1. Di dalam pembahasan ulangan harian kedua, di dalamnya ini ada perkalian, ada pembagian, ada membandingkan pecahan, dan ada juga mengurutkan pecahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pembahasannya. Baik, pada ulangan harian kedua khusus kelas 7 ini soalnya terdiri atas pilihan ganda dan juga esai. Pilihan ganda terdiri atas 10 soal dan esai 5 soal. Perhatikan baik-baik. Kalau soal nomor 1, hasil perkalian 2 kali 6 adalah. Kalau hasil perkalian 2 kali 6 adalah, caranya seperti ini. Sebenarnya dalam perkalian itu anak-anak bisa ketahui bahwa perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Perhatikan ini, 2 kali 6. 2 kali 6 artinya ada 2 kotak. Nah, kita bikin 2. Ada 2 kotak yang masing-masing kotak itu isinya 6. Nah, seperti ini. Kalau sudah isinya 6 begini, karena perkalian itu sama ya penjumlahan berulang, maka 6 ini dijumlahkan. 6 ini dijumlahkan. 6 tambah 6 ya hasilnya sama dengan 12 ya gitu. 6 tambah 6 itu sama aja dengan 12. Jadi di sini hasilnya adalah 12. Jadi 2 kali 6 itu sama aja dengan 12. Terus kalau sudah seperti itu 12, maka kita klik angka 12. Maka anak-anak juga jangan sembarang mengklik kalau hal itu belum diperiksa dulu, dicakar dulu, karena kalau salah maka tidak akan mendapatkan nilai. Untuk soal nomor 2, perhatikan soal nomor 2. Hasil perkalian 3 kali 4 ya. Kalau 3 kali 4 berarti caranya itu sama. 3 ini menandakan banyaknya kotak atau tidak banyaknya yang diulang. Sedangkan 4 ini adalah bilangan sebagai bilangan pengulangnya. Nah, untuk lebih jelasnya caranya itu 3 kali 4 adalah sekali lagi Bapak bilang 3 ini menandakan ada banyak kotak ya. Jadi kotaknya ini ada 3, kita bikin 3 seperti itu ya, seperti itu. Ada 3, sedangkan 4 ini adalah isi-isinya. 1, 2, 3. 3 dia. Ini bagaimana cara mendapatkan hasilnya? 4 ini dijumlahkan, maka seperti ini. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8 sama dengan 12. Maka di sini hasilnya adalah 12. Seperti itu caranya. Ya, jadi caranya itu seperti itu. Inilah 12. Atau tidak dengan cara lain seperti ini, atau tidak dengan cara lain seperti ini ya. Kita langsung saja, karena ini 3 itu berarti 3 kali kita mengulang angka 4 di jumlah ya. 4 tambah 4 tambah 4 hasilnya adalah 12 ya. Jadi seperti itu dia. Jadi kalau ada perkalian 3 kali 4 itu 3 itu menandakan banyaknya kotak, artinya banyaknya pengulang, sedangkan 4 itu adalah isi kotak atau bilangan yang diulang. Dan perlu diingat bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Untuk soal nomor 3, baik, untuk soal nomor 3 tolong diperhatikan. Ini ada soal nomor 3, 7 kali 5. Kalau 7 dikali 5 sama dengan berapa? Itu sama aja, berarti 7 ini menandakan 7 kali 7 kali mengulang angka 5 ini diulang-ulang. Jadi kalau mau 7 diulang-ulang berarti ini kita akan bikin kotak sebanyak 7 ya. Kita akan bikin kotak sebanyak 7. 1, 2, 3,
Kita bikin kotak sebanyak 7. Perhatikan baik-baik. Kita akan bikin kotak sebanyak 7. Ya, 7 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotaknya, dan masing-masing kotak itu berisi 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, dan 5. Bagaimana menemukan hasilnya? Perlu diingat bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Mari kita jumlah. 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20, 20 tambah 5, 25, 25 tambah 5, 30, 30 tambah 5, 35. Ternyata jawabannya itu adalah 35. Ya. Kalau sudah diketahui jawabannya adalah 35, maka kita tulislah di sini langsung hasilnya adalah 35. Atau dengan cara lain, boleh saja dengan cara lain seperti ini. Kalau sudah mahir, kita tinggal melihat ini. Oh, ini 7, berarti 7 kali kita mengulang. Bahwa berarti ini 5, berarti 5 ini akan diulang-ulang. Maka kita tulislah 5. Tapi di jumlah ya, kita tulis 5. 5 tambah 5 tambah 5 ya. Tambah lagi 5, tambah lagi 5, tambah lagi 5, tambah lagi 5, ya, tambah lagi 5, tambah lagi, kita tambah lagi 5. Mari kita berhitung, sudah sampai 7 belum? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah sampai 7 hapus 1. Sama dengan, mari kita jumlah, hasilnya loh sama. 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15 tambah 5, 20 tambah 5, 25 tambah 5, 30 tambah 5 juga 35. Maka 7 kali 5 itu sama dengan 35. Setelah kita tahu jawabannya 35, maka silahkan kita klik di sini. Ya, jawaban yang benar adalah 35. Untuk soal berikutnya masih ada perkalian. Ini adalah model perkalian ya. Bagaimana dengan perkalian 12 kali 7? Kalau 12 kali 7 mau bikin ini, caranya mau dibikin kotak juga boleh, atau mau dikali bersusun juga boleh. Caranya adalah seperti ini dia. Perhatikan baik-baik. Ini cara perkaliannya. Ya. Kita akan buat dulu perkaliannya. Cara perkaliannya seperti ini. Ya, ini ada 12, di sini ada 7. Nah, ini ada 7. Perhatikan baik-baik, cara mengalinya itu adalah ini dulu. Ini satuan, ini puluhan, ini satuan. Jadi kalinya itu dulu 7 kali 2. 7 kali 2 hasilnya berapa? Sama dengan pembahasan tadi, berarti 7 kali 2 berarti kita akan buat 7 kotak dan isinya 22, atau tidak, 7 ini adalah mengulang sebanyak 7 kali dan isinya masing-masing 2. Ternyata 7 kali 2 itu jawabannya adalah 14. Jawabannya adalah 14. Kalau jawabannya 14, Kalau jawabannya adalah 14, maka kita nggak boleh menuliskan 14 dulu, tetapi kita menuliskan 14 dulu. Nanti nyimpan 1, berarti tulis 4, simpan, kita nyimpan, simpan 1. Jadi kita tulis 4, simpan 1 ya. Kemudian mana lagi yang dikali? Selesai 7 kali 2, maka kita akan kali lagi 7 kali 1. 7 kali 1, 7. Tambah 1, 8. Ya, 8. Tambah 1 itu sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 84. Setelah kita tahu hasilnya 84, maka kita klik angka 84 untuk jawaban yang benar ya. Bisa dipahami ya. Berikutnya ada soal begini, ada soal
pembagian. Nah, bagaimana dengan cara pembagian? Kalau pembagian itu perhatikan baik-baik, hasil pembagian dari 12 bagi 6 adalah 12 bagi 6, maka kita caranya itu adalah angka 12-nya itu kita simpan di dalam sini, angka 6-nya kita simpan di luar. Ini cara bacanya, cara membacanya. Ini cara membacanya ada dua. Pertama adalah 12 dibagi 6. 12 dibagi 6. Cara membaca yang kedua itu 6 dikali berapa atau tidak 6, Bapak tulis 6 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12. Seperti itu. Jadi cara membaca pertama adalah 12 dibagi 6, atau cara membaca lainnya adalah 6 dikali berapa di atas ini yang hasilnya nanti 12. Lalu bagaimana caranya kita supaya mudah mengerjakan pembagian? Kita pakai cara ini aja ya, 6 dikali berapa hasilnya 12. Jadi gimana caranya? Kita akan uji untuk menemukan jawabannya, kira-kira 12 bagi 6, 6 kali berapa sama dengan 12. Maka caranya itu adalah, baik Bapak tulis dulu, ini 12 dibagi 6 hasilnya sama dengan berapa, gitu. Jadi caranya itu adalah seperti ini. Caranya kita uji, kita akan uji dia ini, kita uji dulu. Jadi kita akan uji, diuji, kita akan uji. Kita uji, kita tes 6 kali 1 sama dengan 6. Kemudian 6 kali 2 sama dengan 12. 6 kali 3 sama dengan 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3 sama dengan 18. Terus 6 kali 4, 6 kali 4 sama dengan 24. Sama dengan 24. Perhatikan, ada nggak jawabannya yang benar di sini? Oh, sudah ada. Ini dia. Jawabannya adalah 6 kali berapa? 6 kali 2. Ini tadi cara bacanya 6 kali berapa menghasilkan 12. Setelah kita uji tadi 6 kali berapa yang menghasilkan 12, ternyata jawabannya adalah 2. Kalau 2 jawabannya, maka kita tulislah di atas sini adalah 2. Jawabannya adalah 2. Kalau kita sudah tahu 2, maka langsung dikali 6 kali 2, di sini adalah 12. Kalau sini 12 harus sejajar ya. Kemudian 12 ini kemudian kita kurangkan. Jadi kita akan kurangkan dia. Jadi kita akan kurangkan dia. Dikurang ya. 12 kurang 12 hasilnya adalah 0. Setelah kita tahu jawabannya 0, maka ternyata hasil 12 bagi 6 itu sama dengan 2. Maka kita tulis di sini jawabannya adalah 2. Sehingga kalau kita sudah tahu jawabannya 2, maka kita klik angka 2. Seperti itu dia. Berikutnya, setelah berikutnya ada soal seperti ini. Ada soal seperti ini. Baiklah, ada soal yang seperti ini lagi. Hasil pembagian dari 8 bagi 2. 8 bagi 2, maka angka 8 ini kita simpan di dalam sini. Sedangkan angka 2 kita simpan di dalam sini. Ya, kita simpan di luar dia ya. Ini cara bacanya sama, cara bacanya juga sama. Ini kalau dari dalam 8 dibagi 2. Tapi kalau dari luar 2 dikali berapa yang menghasilkan 8. Jadi caranya untuk mendapatkan ini kita uji lagi ya. Kita akan menguji ya. Kita uji lagi. Yang jelas kita uji. Ini kalau dari luar 2 dikali berapa
yang bisa menghasilkan 8. Ya, ini kita mau cari jawabannya di sini. Ya, jawabannya berapa di sini? Baiklah, kita uji dari bilangan paling kecil ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Berikutnya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Berikutnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Coba kita cek. Belum ya, belum ada ya. Nah, kita uji lagi. 2 kali 4 sama dengan 8. Berikutnya 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, setelah melihat ini coba kita cek bilangan berdua kali berapa yang menghasilkan 8. Oh, ternyata ada, yaitu 2 kali 4. Berarti di sini jawabannya adalah 4. Tulis di sini 4. Setelah 4 maka ini dikali kembali supaya menghasilkan dia 0. 4 kali 2 ini 8. Ini 8, tulisnya harus sejajar. Kemudian kita kurangkan ya. Kita akan kurangkan dia akan dikurangkan. Nah, kita kurangkan, langsung dikurangkan aja ya. Kita kurang dia. Nah, kita kurangkan, kalau kurang 8 0. Nah, maka habislah dia. Kalau sudah 0 berarti tidak bisa berarti pekerjaan ini sudah selesai. Ternyata jawabannya adalah 4. Berarti kalau kita sudah tahu jawabannya 4, maka kita kliklah 4. Begitu caranya. Berikutnya, mari kita lihat soal berikutnya. Ada soal berikutnya. Ini adalah masih pembagian ya. Masih pembagian. Perhatikan baik-baik. Bagaimana dengan soal hasil pembagian 35 dibagi 7? 35 bagi 7 sama caranya. 35 simpan di dalam sini, sedangkan 7 itu simpan di luar ya, simpan di luar sini. Cara bacanya ada dua. Pertama adalah 35 dibagi 7. Cara baca yang kedua, 7 ini dikali berapa menghasilkan 35. Caranya kita uji lagi. Jadi biasanya supaya lebih mudah mengerjakannya, kita pakai cara baca yang kedua ya. 7 dikali berapa menghasilkan 35. 7 dikali berapa menghasilkan 35. Nah, jadi ini nanti titik-titik ini kalau dapat angkanya pas 35 maka itulah jawabannya. Jadi kita uji dia. Mari kita uji ya. Kita uji satu-satu. Ya, kita pakai bilangan paling kecil dulu. Bilangan paling kecil yaitu 7 kali 1 sama dengan 7. 7 kali 2 sama dengan 14. Berikutnya 7 kali 3 sama dengan 21. Berikutnya 7 kali 4 sama dengan 7 kali 4 sama dengan 28. Berikutnya 7 dikali 5 sama dengan 35. Berikutnya 7 dikali 6 sama dengan 42. Nah, seperti itu dia. Coba kita cek, ada enggak yang menghasilkan perkalian berapa yang menghasilkan 35? Oh, ternyata ada. Bilangannya itu adalah 5. Kalau 5 berarti jawaban di sini itu adalah 5. Kita tulis 5 di sini. Habis itu kita kalikan kembali supaya dia menghasilkan 3 kali 5 hasilnya adalah 35. Setelah didapatkan jawaban seperti itu, maka kita kurangkan dia. Ya, kita kurang ya. Kita kurangkan. Nah, dikurangkan nih. Kita kurangkan dia seperti ini. Ya, nah, langsung dikurang. 35 kurang 35 atau 5 kali 5 0. 5 kurang 5 0, 35 0. Maka hasilnya adalah 0. Nah, selesai. Ternyata 35 bagi 7 itu sama dengan 5. Sudah ada jawabannya 5, maka kita lingkari angka 5. Berikutnya, nah, kita masuk ini membandingkan pecahan. Nah, sekarang kita akan bagaimana kita akan membandingkan pecahan ya. Perhatikan baik-baik.
Bagaimana kalau kita membandingkan pecahan? Ada soal nomor 8 ini dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Nah, kita mau bandingkan mana lebih besar, 1/2 atau 2/3. Ini ada pilihan di sini, inikah atau ini. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Jadi dengan menggunakan tanda sama dengan, mana sebenarnya lebih besar, ini lebih kecil. Tanda ini cocoknya di sini apa kira-kira? Caranya itu kita harus samakan penyebutnya. 1, 2, 3 ini, 2, 3 ini disamakan dulu penyebutnya. Caranya itu disamakan penyebutnya dengan cara itu kita akan menggunakan seperti KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya. Oke, kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, seperti itu dia. Kita ambil beberapa. Sebenarnya ini bisa dilanjutin. Kalau dilanjutin terserah. Iya, ini juga seperti itu. Ya, kita samakan penyebutnya dulu. Yang mana penyebutnya? Yang ini. Jadi kita ambil yang paling kecil dulu. Ini kan 2, ini 3. Ini dulu kita lipat ya. Ya, sekali lagi kalau menyamakan penyebut kita pakai KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, itu harus dipahami. Kelipatan kita lipat-lipat bilangan itu. Persekutuan ada yang sama, ada 2 bilangan yang sama, kemudian kita cari yang kecil, itu maksudnya. Mari kita lipat. Habis 2, 4. Dari mana 4? 2 tambah 2. Nah, habis itu berapa ya? 4 tambah 2, 6. Nah, sini 6. Habis 6 berapa? 8. Habis 8 berapa? 10. Nah, seperti itu dia. Sekarang kita lipat lagi ini. Habis 3, 6. Habis 6, 9. Habis 9 berapa lagi? 12. Habis 12, 15. Sebenarnya ini kalau dilanjutin itu bisa mendapatkan bilangan. Ini bisa aja bilangannya adalah, ini bisa menghasilkan bilangan. Nah, di samping sini itu bisa habis 10, 12 ya, 12. Nah, kalau dilihat ada yang sama di sini, ada, yaitu 6 dengan 6 ini, kemudian ada 12 dengan 12. Tetapi dalam KPK itu kelipatan persekutuan yang terkecil, yang sama itu kita cari aja yang kecil. Yang kecil itu adalah angka 6, 6 dengan 6. Nah, kalau kita sudah tahu 6 dengan 6 yang paling kecil, maka kita akan kasih gini dia. Kita uji masuknya ini. Ternyata ini sama dengan, kalau mau dianu kita akan tulis gini. Kita kosongkan dulu ini. Kita kosongkan atasnya dulu. Anggap ini kosong. Kita akan gini. Kasih titik-titik. Ternyata penyebutnya ini dari kedua pecahan ini 6 dengan 6. Nah, gitu dia. Terus berapa pembilangnya di atas ini? Kita cari pasangannya lagi. Ini dilipat, habis 1 ya 2. Nah, selesai, nggak usah dilanjutin ya. Kalau mau dilanjutin juga terserah, silahkan dilanjutin. Nah, berikutnya ini kalau dilanjutin ini berapa? Oh, ini 2. 2. Mau dilanjutin juga 3. Mau dilanjutin boleh. Dari mana 3? 2 tambah 1. Ternyata sekarang kita sudah dapat pasangannya. Sekali lagi, 1/2 ini punyanya, 1/3 ini miliknya. Kita cari pasangannya 6 ini. Oh, ternyata ini 2. Ya, seperti itu. Di sini pasangannya berapa? Ini pasangan, mohon maaf, ini masih kurang. Oh, ternyata di sini tambah lagi 3. Ternyata ini pasangannya adalah 3. Dan di sini pasangannya adalah, kita cek ini pasangannya adalah 2. Nah, maka setelah kita samakan penyebutnya begini sudah sama, hal yang perlu kita ketahui adalah kita tinggal melihat mana lebih besar 3 dengan 2. Oh, ternyata yang besar itu adalah 3. Kalau yang besar 3, maka arah tanda panahnya ke sini. Nah, seperti itu dia. Maka ini dibaca
3/6 lebih dari 2/6. Atau seperti soal itu jawabannya mana yang benar, maka di sini adalah kita akan tulis jawaban yang benarnya adalah seperti ini. Gitu dia. Lalu kalau sudah dapat tanda begini, silahkan kita pilih, lihat dia ada nggak yang seperti itu. Ada, berarti kalau ada berarti jawaban yang benarnya itu adalah yang ini. Bisa dipahami ya. Berikutnya mari kita lihat soal nomor 9. Mari kita lihat nomor 9. Soal nomor 9 itu sama caranya. Dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, kurang dari, kita akan membandingkan 4/6 dengan 3/5. Sebenarnya 4/6, 3/5 mana lebih besar? Jangan melihat karena angka 4 dengan 3 ini lebih besar, maka arahnya ini lebih besar. Ternyata tidak, kita harus samakan dulu penyebutnya. Maka mari kita samakan penyebutnya. Kita copy dulu ini. Kita akan samakan penyebutnya dulu. Ya, jadi caranya itu adalah kita samakan penyebutnya. Ya, samakan dulu penyebutnya, kita tulis nih. Ya, kita cek angkanya, berapa angkanya itu. Kita cek angkanya. Ya. Ya, seperti ini. Ya, kita akan lihat, kita akan samakan berapa bilangannya, 4/6, 3/5. Ini 4/6, ini 3, ini 3/5 ya. Ini 3/5. Seperti itu dia. Kita akan menyamakan penyebutnya dulu. Jadi kita tidak bisa mengatakan mana lebih besar, mana lebih kecil kalau kita tidak samakan penyebutnya dulu. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Ya. Kita copy dulu ini, kita akan samakan penyebutnya. Kira-kira 4/6 ini dan 3/5 ini penyebut berapa sih sebenarnya? Gitu dia maksudnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita copy dulu nih, mari kita lihat. Sekarang mari kita lipat-lipat. Cara melipat itu adalah kita lihat bilangan ini 6 dan 5 ini paling kecil. Jadi kita lipat dulu 5-nya. Ya. Tetap menggunakan KPK ya, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Tetap menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Mari kita lihat baik-baik. Ini 5 kalau habis dilipat, 5 itu jadi 10, ini 10 jadi 15, habis 15 ini jadi 20, 20 dari mana ya, 15 tambah 5 ini jadi 20, ini jadi 25, ini jadi 30, ini jadi 35. Dan seterusnya. Jadi kalau kita mau lanjutin sebenarnya boleh, tapi dan seterusnya aja ya. Kita lipat lagi nih, habis 6, 12, dari mana 12, 6 tambah 6, habis 12 berapa ya, 12 tambah 6, 18, habis 18 ya, 18 tambah 6, ini adalah 24, dan di sini adalah 30, dan di sini adalah 36, dan di sini adalah 42. Mari kita cek, ada enggak bilangan yang sama di sini? Oh, ternyata ada. Apa yang sama? 30 dan 30. Kalau ada yang sama 30 dan 30, ternyata penyebutnya ini adalah ternyata penyebut dari sini titik-titik nih dan 3/5 ini seperti ini. Oh, ternyata dia sama dengan 30. Kalau sama dengan 30, kita copy aja satu dulu, ternyata dia 30. Maka kita tulis di sini adalah 30. 30. Apa teman satunya lagi? Kita cari juga pasangan dia, ternyata dia KPK-nya itu 30, maka kita tulis 30 dua-duanya. 30 ini miliknya 4/6, 30 yang ini miliknya
3/5. Mari kita cek kalau sudah sama di angka 30, kita cari sekarang pasangannya. Ini kita lipat lagi 8. Ini hasilnya 12. Ini berapa lagi? 12 habis 12. 12 tambah 4 ini 16, habis 16 tambah 4 20. Kalau sudah ketemu nggak usah dilanjutin, mau dilanjutin juga boleh. Sekarang kita ini lagi, habis 3 6, habis 6 9, habis 9 ini 12, habis 12 15, habis 15 ya 18. Dari mana 18 ya 15 tambah 3, ini mau dilanjutin boleh, habis 18 21. Sekarang kita lihat pasangannya, ini miliknya ini. Nah, sekarang 30 ini berapa pasangannya? Di sini 20. Sekarang kita cek lagi yang ini 30, yang ini pasangannya 18. Oh, 18. Kalau kita sudah tahu begitu, nah berarti ini sudah memudahkan kita untuk menemukan, membandingkannya mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ternyata 20 dengan 18 ya, 30 ini kalau sudah sama, yang diperhatikan atasnya saja ya, penyebutnya, pembilangnya saja. Berarti 20 dan 18 mana lebih besar? Ternyata yang besar adalah 20, sedangkan yang kecil adalah 18. Maka kita tulislah simbolnya seperti ini ya. Kalau sudah ketahuan begitu, maka kita tulislah simbolnya. Apa simbolnya di sini? Nah, sekali lagi ternyata simbolnya adalah dia lebih besar. Kalau lebih besar, sahabat kita pakai cek simbol ini aja. Oh, ternyata ini dia. Lebih besar, maka ini jawabannya adalah seperti ini. Ini jawabannya. Maka kodenya seperti ini. Jadi kalau mau dicari jawabannya mana lebih besar ini dengan ini, maka jawabannya itu adalah kita cari jawaban yang tulisannya begini. Nah, gini. Ternyata 4/6 itu lebih dari 3/5. Inilah jawabannya. Kita cek ada nggak seperti itu. Oh, ada, ini dia. Kalau ada berarti jawaban yang benar adalah silahkan diklik seperti itu. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan dengan beberapa contoh tadi bisa dipahami ya. Berikutnya kita lanjut ke nomor paling terakhir pilihan ganda. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Jadi sekali lagi kita ingin mengurutkan pecahan dari yang terbesar, berarti habis besar kecil ya. Di sini ada bilangan 1/2, ada 11/16, ada 6/8. Sebenarnya kita ingin mengurutkan pecahan itu caranya adalah, jadi caranya itu mudah. Kita tulis dulu pecahannya ya. Pertama adalah 1/2. Kita tulis dulu 1/2. Jadi mari kita tulis dulu. Pertama adalah 1/2. Kita tulis 1/2. Kemudian berapa lagi? Bilangannya 11/16. Jadi ini 11/16 ya, seperti itu. Berikutnya bilangan berikutnya berapa? 6/8. Sini adalah 6/8. Nah, ini adalah 6/8. Jadi kalau kita diminta mengurutkan, urutkan pecahan dari yang terbesar, gitu. Jadi caranya, kita harus seperti membuat KPK lagi. Kita harus membuat KPK, menyamakan KPK-nya dulu. Kira-kira KPK berapa? Kalau misalnya maksudnya kita samakan KPK penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama semua, tinggal kita lihat pembilangnya saja. Caranya tetap menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang mari kita uji. Kita akan menguji ini ya. Kita akan uji ya. Mari kita lipat-lipat ya. Jadi kita akan melipat ya. KPK mari kita tuliskan dulu. Ini ada beberapa. Ini KPK kelipatan persekutuan terkecil.
ini harus sama di ketiga bilangan ya. Jadi ketiga bilangan. Mari kita cek. Kita lipat-lipat dia, kita samakan dulu KPK-nya, kelipatan. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Mari kita lipat yang kecil dulu, habis 2, 4. Habis 4 itu adalah 6, habis 6 adalah 8, habis 8 itu adalah 10, dan habis 10 itu adalah 12. Nah, habis 12 adalah 14. Nah, ini masih bisa ditambah. Nah, bisa 14. Di sini ada, di sini 16. Habis 16 di sini ada 18. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau mau diteruskan seterusnya. Berikutnya mari kita lihat habis 16 ini nanti terakhir ya. Kita karena ini bilangan paling tinggi. Habis ini 8 aja. 8 langsung 16. Habis itu 16 24. Coba kita cek ada nggak yang sama. Oh ternyata sudah ada yang sama. Jadi kalau sudah ada yang sama ini nggak usah dilanjutin ya, nggak usah dilanjutin ya. Ternyata ada yang sama 16, 16 dan 16. Ternyata ini semua adalah penyebutnya adalah 16. Sekarang kalau penyebutnya 16 kita tinggal cari pasangannya saja. Ini pasangannya berapa supaya mengetahui mana yang lebih besar. Ya, habis itu 2, habis itu 3, habis itu 3, habis itu 3, di sini ada 4. Di sini berapa? Di sini 5. Di sini 5. Di sini 6. Di sini itu 7. Di sini itu 8 dan sini itu adalah 9. Dari mana 9 ya? 8 tambah 1, begitu cara melipatnya. Oh ternyata sudah dapat ya. Nah, 8 sini. Berikutnya ini nggak usah dicari karena sudah ada, yang dicari sisa ini. Habis 8, habis 6 itu 12. Nah ini kalau mau dilanjutin juga boleh, mau tidak juga boleh. Tapi yang sudah dicari sudah kedapatan dia. Ini hasilnya berapa? Tinggal ini 12 tambah 6. Ini hasilnya adalah 18. Nah, seperti itu. Tapi yang kita butuhkan ini saja ya, 12. Setelah kita mengetahui, maka mari kita lihat dia bisa ditulis ulang di sini. Kita lihat pasangannya. Ternyata ini, kita kasih jauh-jauh dulu. Ternyata mereka ini ber-KPK, berpenyebut sama di angka 16. Mari kita lihat ya, ini ternyata ini dia pasangannya di sini. Jadi kita kasih gitu dia. Ini kan 12 16. Ini itu tetap ya, ini tetap ya, ini tetap. Terus mana lagi? 6/8. 6/8 ternyata dia di angka ini. Kita copy seperti ini. Gitu dia urutannya. Ternyata kalau dipasangkan 6 itu ini dengan ini. Kita kasih jauh-jauh. Ya, seperti itu dia, kasih jauh-jauh dulu. Terus mana yang perlu diperhatikan? Yang perlu kita perhatikan kata kuncinya adalah yang di bawah ini ketika sama. Ternyata mana yang besar? Ini kan sama semua. Berarti yang besar itu 12 dulu. Berarti 11, berarti 8. Nah, kalau seperti itu berarti jawabannya adalah urutan terbesarnya, urutan dari terbesar dari yang terbesar adalah kita tinggal lihat. Oh berarti ini 12 lebih besar, ini 11, habis 11 habis 8. Berarti ini dulu, jangan yang ini diambil. Ini caranya, tapi yang diambil adalah soalnya. Berarti ini dulu. Berarti 6/8. Habis itu apa lagi? Oh ini dia 11/16. Habis itu apa lagi? Ini dia 1/2. 1/2. Ternyata di sini kita sudah mendapat jawabannya. Berarti urutan dari yang terbesar adalah 6/8, 11/16 dengan 1/2. Sekarang kita cek di pilihannya yang mana jawaban yang benar. 6/8. Oh 6/8 11 ini. Oh ternyata jawaban yang benar adalah A. Maka kita kliklah angka A seperti itu. Maka inilah jawabannya ya, urutan pecahan berikut dari yang terbesar.
Siswa sekalian, soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10 Bapak sudah jelaskan. Berikutnya kita masuk pada soal esai. Nah, kita masuk pada soal esai. Nah, soal esai, bagaimana caranya? Nah, gini. Hasil perkalian 8 kali 5. Seperti yang Bapak sudah jelaskan, 8 kali 5 berarti 8 kali kita mengulang dan bilangan yang diulang adalah 5. Kata lainnya adalah ada 8 kotak dan isi setiap kotak adalah 5. Nah, dan setiap kotak itu harus dijumlahkan. Kenapa? Karena kebalikan dari perkalian itu ternyata perkalian itu sama aja dengan penjumlahan berulang. Jadi kalau ada 8 maka kita akan bikin 8 kotak ya. Nah, kita bikin 8 kotak. 1 2 3 4. Nah, kita bikin gini aja. Kita bikin 8 kotak. Kita akan bikin 8 kotak. Nah, ini kita akan bikin 8 kotak. Nah, ya, kita bikin 8 kotak. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi 8 kali 5 gitu caranya, sama dengan berapa nanti kita perhatikan. Jadi ini kotaknya 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi masing-masing kotak itu isinya 5. 5 5 5 5 5 5 5 5. Sekarang kita jumlah. 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25, tambah 5 30, tambah 5 35, tambah 5 40. Nah, jadi jawabannya itu adalah 40 ya, jawabannya itu adalah 40. Jadi sini 8 kali 5 sama dengan 40 gitu dia. Soal nomor kedua, perhatikan untuk soal nomor kedua. Soal nomor kedua itu seperti ini. Hasil perkalian dari 12 kali 12 ya. Kalau 12 kali 12 maka kita akan membuat kotak dulu. Ya, 12 kali 12. Nah, caranya itu kalau 12 kali 12 caranya itu bisa bikin kotak sebanyak 12 kotak dan isinya 12. Cuma kalau dia terdiri atas puluhan, ini ada perbedaan cara mengerjakan. Kalau pekerjaannya itu hanya sekedar satuan, maka kita pakai ini. Nah, tapi kalau dia terdiri atas puluhan, maka kita akan pakai cara lain, yaitu cara perkalian bersusun. Nah, jadi kita akan perkalian bersusun ya. Perkalian bersusun bagaimana caranya? Perhatikan di bawah nih. Ini adalah perkalian bersusun. Jadi ini 12. Ya, kita tulis di sini juga ada 12 ya. Kita akan tulisin 12, harus sejajar ya. Terus kita kali ya. Ini adalah pembedanya. Ya, seperti itu. Ya, kita akan kali. Kemudian kita simpangkan simbol kali di sini. Ya, itu artinya kita akan kali. Cara mengalinya adalah nah, ini dari kanan dulu ya. Satuan dengan satuan. Sekali lagi saya mau bilang, Bapak bilang satuan puluhan, satuan puluhan. Jadi cara ngali itu satuan dulu. Berarti cara ngalinya adalah 2 kali 2. Setelah itu 2 kali 1. Nah, karena sudah sudah bilangan di sini, langsung pindah lagi 1 kali 2. Berikutnya adalah 1 kali 1. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan Bapak berikut. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Dari mana 4? Gampang, kayak seperti tadi waktu kita perkalian satuan. 2 kali 2 berarti ada 2 kotak dan isinya 22. Nah, dijumlah 4 ya, gitu dia. Berikutnya ada ini lagi, habis 2 kali 2 selesai, ini lagi 2 kali 1 hasilnya adalah 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, seperti itu dia. Nah, ini harus sejajar, siswa sekalian harus sejajar. Kemudian kalau selesai pindah lagi 1 kali 2. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, sini dia. Nggak boleh, perhatikan cara nulisnya. Habis itu 1 kali 1. 1 kali 1 hasilnya sebelah sini. Nah, ini harus digeser. Nah, jadi gitu dia. Cara nulisnya gitu. Nah, setelah kita dapat hasilnya, sekarang kita lihat masih ada enggak perkalian lain? Oh, kalau nggak ada. Kalau sudah nggak ada, sekarang kalau sudah dikalikan kita jumlahkan. Nah, kita jumlah dia ya. Kita jumlah. Perhatikan baik-baik, ini harus dijumlah.
Cara menjumlahnya langsung 4 turun sini 4 ya. Turun 4 sini ya. Habis 4 berapa lagi? 2 tambah 2 4, seperti itu dia ya. 4. Habis itu 1 ya 1. Nah, 1, maka kita akan menemukan jawabannya. Ini harus sejajar ya, sejajar 144. Ternyata 12 kali 12 itu sama dengan 144. Maka jawabannya di sini nanti kalau ditulis di itu langsung jawaban Anda tulis aja 144 ya. Tapi nggak akan dapat jawaban 144 kalau nggak dicakar. Jadi siswa sekalian harus mencakarnya dulu. Berikutnya ada soal ketiga, pembagian. Nah, ini bagaimana kalau pembagian? Hasil pembagian dari 8 bagi 4. 8 itu disimpan di sini, 8 bagi 3 ya, sedangkan 3 itu di luarnya. Nah, saya geser sedikit di luarnya. Bagaimana kita menemukan hasilnya? Ya, agar kita menemukan hasilnya ya, lebih mudah menemukan hasilnya, kita akan seperti ini dia. Cara bacanya sama dengan proses tadi penjelasan Bapak. Ini cara dibacanya adalah 8 bagi 3. Ini kalau dari dalam 8 dibagi 3, atau kali di luar 3 kali berapa hasilnya 8. Jadi kita uji. Nah, cara mengerjakan paling mudah kita pakai baca yang kedua aja ya. 3 dikali berapa hasilnya sama dengan 8 gitu. Kita uji. Nah, kita uji dia. Kita pakai bilangan paling kecil. Cara mengujinya 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Berikutnya adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, sekarang kita lihat, ada enggak perkalian yang menghasilkan 8? Ternyata tidak ada, karena 3 kali 3 9, 3 kali 2 aja 6. Kalau begini kasusnya, maka kita ambil bilangan yang paling kecil tetapi mendekati. Yang kecil dari 8 itu kan 6 dengan 3. Tapi kalau ini nggak diambil kejauhan, maka kita cari yang dekat-dekat. Nggak boleh yang lebih, ini nggak boleh lebih. Kita ambil yang di bawahnya tapi yang dekat. 3 kali berapa? Jadi yang memenuhi adalah 2. Maka kita ambil di sini adalah 2. Nah, di sini berapa? 6. Nah, setelah itu, dari mana 6? 3 kali 2 sama dengan 6. Kita kurangkan ya. Jadi setelah selesai dikurangkan dia. Kita kurangkan, kita akan dapat hasilnya. Mari silahkan kita kurangkan ya. Kita kurangkan 8 kurang 6 hasilnya 2. Nah, 2 ini kan 3 kali berapa menghasilkan 2. Ini enggak ada. 3 dikali berapa yang hasilnya 2 atau 2 bagi 3 enggak ada, karena ini lebih besar, ini kecil. Maka kalau ini maka caranya lah tambahkan 0. Nah, tambahkan 0, syaratnya naikkan koma, seperti itu. Kalau naikkan koma, kalau dinaikkan koma berarti tinggal 20, di angka ini berubah menjadi 20 bagi 3. 3 kali berapa yang menghasilkan 20? Kita lanjutkan ya. 3 kali berapa yang menghasilkan 20? Jadi ini akan menjadi 3 dikali berapa yang hasilnya adalah 20. Jadi kita lanjutin aja ujinya ini. Nah, 3 dikali, karena belum ada 4, 3 kali belum ada bilangan yang menghasilkan 20, kita lanjutin aja. 3 kali 5 15. 3 kali 6 sama dengan 18. 3 kali 7 itu sama dengan 21. Nah, perhatikan baik-baik, 20. Kalau kita ambil 7, 21 lebih, ternyata nggak ada juga ya. Berarti yang mendekat adalah 6. Maka kita ambillah bilangan, ternyata di sini adalah 6. Nah, maka kalau di sini 6, maka di sini ternyata 6 itu kalau dikali 3 hasilnya 18. Maka kita tulis 18. Setelah kita dapatkan seperti ini, kita akan kurangi lagi ya. Kita akan kurangi lagi ya, kita akan kurangkan seperti ini, dan ternyata hasilnya adalah
20 kurang 18, 0 kurang 8 nggak bisa, harus minjam di sebelah sini ya. Minjam sini, ini jadi 10. Nah, 10 kurang 8 ini jadi 2, ini jadi 1. 1 ke 1 0, berarti 10 kurang 8 ini hasilnya adalah 2. Setelah ini 2, ini juga tadi 2, maka 2 bagi 3, 3 bagi 2 nggak akan bisa, maka tambahin 0. Ketika kita tambahin 0, maka pasti bilangan yang bisa dibagi adalah 6 lagi. 6 lagi hasilnya, maka 6 ini pasti menghasilkan 18. Nah, kalau dia menghasilkan 18 lagi, ini kalau dikurang, kalau kita kurang lagi, itu pasti nanti juga hasilnya adalah itu juga pasti menghasilkan 2. Dengan kesimpulan bahwa bilangan ini kalau diselesaikan ini tidak akan selesai, berarti tidak akan pernah habis pembagiannya, maka jawaban yang benar adalah 2,2. Sekali lagi, ternyata 8 bagi 3 hasilnya adalah 2,2. Jadi siswa sekalian boleh menuliskan boleh menuliskan jawaban 2,22 di lembar jawabannya. Berikutnya untuk soal terakhir ya. Soal terakhir itu adalah pembagian juga ya. Soal terakhir itu adalah berapa hasil pembagian dari 16 bagi 2. Jadi sekali lagi 16 itu disimpan di sini dan 2 itu adalah di luar. Proses pembagian, cara membacanya itu dari dalam 16 bagi 2, dari luar 2 kali berapa hasilnya 16. Bapak biasa menggunakan cara baca yang kedua, 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 16. Jadi kita uji. Nah, kita uji dia. Nah, jadi 6 kita pakai bilangan paling kecil. 2 kali 1 2 kali 1 1, 2 kali 1 2. Kita uji lagi, 2 kali 2 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian belum dapat ya, 2 kali 6 sama dengan 12. Berikutnya 2 kali 7 sama dengan 14. Coba kita cek ada nggak jawaban di sini sudah nyampe. Oh belum. Berikutnya 2 kali 8 sama dengan 16. Oh ternyata sudah ada yang bisa menghasilkan angka 16. Berapa itu? 8. Maka jawabannya di sini adalah kita tulis adalah 8. Nah, setelah 8 kali 2 ini hasilnya 16. Ya, 16. Nah, kalau sudah dapat 16, ini langsung dikurangkan. Kita kurangkan dia. Ya. Kita kurangkan. Nah, dan ternyata setelah akhirnya di sini adalah 16 kurang 16 adalah 0. Nah, jadi hasil pembagian dari 16 bagi 2 adalah 8. Nah, inilah jawabannya 8. Maka di sini tuliskan jawabannya anak-anak, silahkan menuliskan 8. Baiklah siswa sekalian, ternyata Bapak alhamdulillah sudah menjelaskan kepada anak-anakku semua ulangan harian kemarin, pembahasannya ulangan harian kedua kemarin, mulai dari pilihan ganda sampai esai, 10 nomor pilihan ganda dan 4 esai. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anakku semua bisa memahami dan pada saat nanti mengikuti pembelajaran berikutnya lebih memahami lagi sehingga pekerjaannya juga dapat tuntas semuanya. Demikian Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.